Eee, Persediaan ini termasuk salah satu alokasi terbesar dalam keuangan. Itulah kenapa kita harus, memberikan alokasi yang pas, yang tepat, karena di dalam persediaan sendiri bukan masalah soal pemesanan bahan bakunya, tetapi banyak dari biaya-biaya yang lain yang mengikuti, pesanan tersebut gitu ya. Jadi ketika kita mau memesan, maka ada biaya-biaya lain otomatis yang sebagai pelengkap dari, pesanan kita, sampai pesanan kita bisa ada di, inventory kita, seperti itu. Nah, apa saja biaya-biayanya? Ada biaya yang kita secara garis besar nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu carrying dan ordering cost. Carrying itu adalah biaya pengiriman, sementara ordering itu adalah biaya pengirimannya, kalau carrying itu adalah biaya penyimpanan. Karena yang perlu kita pikirkan juga adalah bagaimana caranya supaya, persediaan kita itu tetap dalam kualitas yang baik sampai pada waktu digunakan. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Sebentar kok ini macet ya. Nah, ini ya, bahkan yang disebut dengan persediaan itu, dia merepresentasikan 25% dari total modal perusahaan ya, dari total modal perusahaan, itu sebagian besarnya di dalam bentuk, persediaan ya. Jadi dia sangat besar. Biaya paling besar itu adalah biaya bahan baku ya di dalam perusahaan otomatis. Karena apa? Karena itu mendukung aktivitas. Kemudian persediaan itu membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan produk. Nah, otomatis ya, ketika penjualan itu naik, maka kita harus menaikkan juga tingkat persediaan. Karena kenapa? Kalau safety stock kita tidak cukup, kalau safety stock kita tidak pas, nanti akan kewalahan kita menghadapi market yang tinggi. Nah, permasalahan utamanya bukan masalah soal pemesanannya, pemesanan bahan bakunya sih mungkin murah, tapi biaya lain-lainnya itu membuat itu menjadi, perhitungan. Ya, jadi kita harus memperhitungkan pada stok berapakah kita akan memesan kembali, pada titik berapakah kita harus melaksanakan pemesanan ulang, gitu. Apalagi kalau marketnya memang lagi tinggi, artinya marketnya memang sedang, apa ya namanya ya, highway gitu ya. Jadi dia sedang tinggi dan kalau kita kekurangan stok itu juga akan berdampak tidak baik. Kenapa? Karena kita yang seharusnya mendapat profit, seharusnya kita yang mendapat keuntungan, tetapi karena kita tidak siap, karena stok kita terbatas, akhirnya tidak, bisa ke arah profit. Kenapa? Karena kita setiap pengiriman, setiap pemesanan barang harus ada yang namanya lead time. Lead time itu apa? Lead time itu adalah merupakan biaya waktu tunggu. Waktu tunggu dari mulai ordering sampai datangnya barang. Seperti itu. Ya, kita lihat kembali ya. Untuk, manajemen persediaan ini tujuan utamanya adalah untuk supaya kita bisa menjaga jumlah optimum atau menjaga jumlah, maksimal yang kita bisa gunakan ya. Nah, jadi optimal ini artinya apa? Dia tidak terlalu banyak, tetapi tidak juga terlalu sedikit, tapi dia pas. Ya, dikatakan pas apa? Sesuai dengan kebutuhan. Kapan waktunya kita mereorder? Waktu itulah kita mereorder ya. Tapi waktu belum saatnya kita jangan dulu untuk mereorder. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan apalagi dalam, situasi atau misalkan seperti market yang sekarang ini gitu kan, di mana market dalam keadaan lesu, sepi gitu. Jadi, persediaan pasti akan menumpuk ya. Nah, biasanya kebijakan-kebijakan perusahaan itu nanti akan berubah. Yang biasanya ada yang namanya safety stock, karena kalau market itu tinggi maka kita harus selalu sedia safety stock. Kenapa? Karena kita harus, menyediakan jangan sampai produksi itu berhenti sejenak, sekalipun itu sebentar karena kehabisan bahan baku itu sangat bahaya sekali ya. Nah, jadi untuk masa-masa sekarang mungkin banyak yang mengurangi safety stoknya gitu. Jadi itu nanti tergantung dari kebijakan perusahaan. Karena tujuan dari manajemen persediaan ini adalah reducing cost ya. Cost yang mana? Cost yang dalam artian baik itu yang carrying ataupun ordering. Baik itu dalam biaya yang pemesanan atau penyimpanan. Jadi ada dua ya biaya itu nanti pemesanan dan penyimpanan. Nah,
Yang dimaksud dengan persediaan itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan persediaan ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama, persediaan itu adalah barang yang sifatnya dibeli dan dia disimpan kembali ya untuk digunakan nanti untuk dijual kembali ya. Jadi dia sifatnya langsung dibeli dan dijual. Kemudian ada yang sifatnya itu barang jadi. Nah, barang jadi yang telah diproduksi ini biasanya barang jadi yang telah diproduksi tetapi belum dipasarkan atau belum distribusikan ya, masih ada di dalam inventory kita. Nah, ini adalah barang jadi yang telah diproduksi. Kemudian ada juga barang yang dalam penyelesaian atau barang yang sedang diproduksi. Ya, ini biasanya sifatnya barang yang masih setengah jadi, yang masih harus butuh dilengkapi. Ya, ini biasanya disebut barang persediaan yang masih diproduksi. Kemudian ada kelengkapan proses produksi. Ini biasanya kaitannya dengan mesinnya ya. Bisa itu dengan bahan baku mesinnya atau bahan bakar mesinnya dan sebagainya. Jadi kita harus memastikan bahwa ini pun tetap terpenuhi ya. Kemudian bahan pembantu atau bahan persediaan habis pakai. Jadi yang dalam kasus ini adalah office ya, office supplies. Sekalipun ini kaitannya dengan factory, dengan pabrik, tetapi tetap butuh juga supplies office-nya gitu ya. Jadi kaitannya ya seperti office supply, pulpen lah dan sebagainya itu pasti dibutuhkan. Nah, untuk klasifikasinya ini secara garis besar ya. Perusahaan itu dibagi menjadi 3 jenis, ada yang sifatnya jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kalau di perusahaan jasa mungkin persediaannya tidak ada persediaan bahan baku karena kalau jasa kan sifatnya dia hanya menjual servis yang dibutuhkan dia paling adalah persediaan yang bersifat kelengkapan tadi ya, kelengkapan. Misalkan contoh kalau pangkas maka alatnya saja yang dibutuhkan, tapi bahan bakunya tidak perlu. Nah, tapi kalau perusahaan dagang dan manufaktur mungkin ada ya, manufaktur yang menggunakan semua. Kalau dagang biasanya dia hanya sekedar menjual dan mengeluarkan kembali. Membeli dan mengeluarkan kembali ya. Nah, seperti itu. Untuk klasifikasi persediaan sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama ada yang disebut dengan batch stock atau lot size inventory. Jadi yang disebut lot size inventory ini ketika kita membeli dan memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan. Nah, keuntungannya apa ketika kita bisa membeli atau memproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan? Pertama, tentu saja adalah efisiensi. Ya, efisiensi dari segi apa? Efisiensi dari segi ordering cost-nya. Karena kita memesan bahan baku semakin banyak, otomatis biayanya akan semakin murah. Ya, sekali kirim. Tidak perlu 2 kali kirim. Nah, selain itu efisiensi produksi. Kalau sifatnya barang, biasanya barang apa saja yang bisa di lot size inventory ini? Ya, barang yang sifatnya memang tidak ada umur kondisi barangnya ya. Nah, jadi ya seperti metal, besi atau segala macam itu bisa kita simpan kembali gitu dalam keadaan setengah jadi atau dalam keadaan jadi dan tinggal nanti memasarkan. Tapi kalau dalam kondisi barang-barang yang memang sifatnya fast moving atau dia sifatnya seperti retail, nah itu kita tidak bisa menggunakan lot size. Kenapa? Karena kita nanti akan kewalahan saat persediaan menumpuk gitu ya. Nah, kemudian efisiensinya bisa juga dalam hal tadi ya, biaya carrying cost-nya ya, biaya angkutannya seperti itu. Jadi ini kaitannya kita bisa memproduksi dengan lebih efisien. Kenapa? Karena kita sekaligus memproduksi banyak gitu. Oke, berikutnya kita lihat kembali ya. Klasifikasi yang berikutnya itu jenis-jenis persediaan yang sifatnya fluctuation. Fluctuation ini adalah yang sifatnya dia ada fluktuasi. Nah, fluktuasi ini artinya apa? Dia tidak bisa diramalkan. Nah, fluktuasi ini bisa meningkat tiba-tiba sesuai dengan sikon. Contoh mungkin kalau sekarang apa stok apa yang bisa dikatakan menjadi fluktuasi? Misalkan stok masker. Yang tadinya maskernya dalam produksi normal sekarang harus mengalami fluktuasi. Nah, beberapa menjadi keuntungan untuk beberapa segmentasi usaha ya, tetapi yang perlu kita perhatikan kalau itu dalam keadaan fluktuasi maka safety stock kita harus ready
gitu. Jadi jangan sampai ketika kita menghadapi fluktuasi, safety stock kita tidak cukup, gitu. Kemudian ada anticipation stock. Apa bedanya dengan fluctuation stock? Kalau fluctuation stock dia tiba-tiba. Seperti sekarang tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengira. Tapi kalau anticipation stock kita bisa menduga. Misalkan contoh, eh, kebutuhan daging pada waktu nanti Idul Fitri. Nah, itu sudah setiap tahun akan seperti itu. Maka ada antisipasi untuk kebutuhan daging tersebut gitu. Jadi fluktuasinya bisa diprediksi, bisa kita ketahui ya. Jadi ini polanya musiman. Jadi itu klasifikasi persediaan ya. Nah, dari tiga ini tetap harus kita waspadai. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan market sedang tinggi gitu ya. Kalau market sedang lesu juga itu juga perlu kita waspadai. Artinya kita hanya mewaspadai berupa penurunan produksi dan pengurangan pemesanan ya seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi persediaan di sini kita ada jenisnya tadi ya, ada barang dagang, ada manufaktur dan yang lainnya ya. Selain dari kedua tersebut ya. Dan bahan baku ini ya namanya bahan baku ya pasti adalah bahan yang sifatnya suku cadang atau yang sifatnya harus diproduksi sebagai raw materialnya ya. Nah, kalau barang dalam proses tadi ya dalam proses penyelesaian. Barang jadi ya yang sudah siap untuk dijual. Perlengkapan manufaktur tadi ya seperti pelumas, kemudian bahan bakar untuk mesin dan sebagainya itu termasuk perlengkapan ya. Oke, kita lihat kembali. Nah, ini sebetulnya goalnya dari manajemen persediaan itu adalah apa? Kita harus mendapatkan jumlah yang optimal untuk kita bisa mengetahui kapan kita dapat reorder. Saat kapan kita harus mereorder, ya? Kenapa? Karena kalau persediaan terlalu kecil, maka kita akan hilang kesempatan untuk selling. Artinya, waktu market sedang tinggi, seharusnya kita bisa memperoleh laba, tetapi karena kita pemesanannya telat, sementara kita juga membutuhkan lead time atau waktu tunggu, akhirnya tidak mendapatkan profit. Nah, itu pun disebut sebagai biaya kerugian nanti. Biaya kerugian dari selisih waktu antara kita seharusnya profit dengan menunggu waktu. Nah, kalau persediaan terlalu besar, apa efeknya? Otomatis ada resiko. Resikonya apa? Ya dia akan memperkecil laba. Struktur kas kita akan turun. Kenapa? Karena menumpuk di persediaan. Nah, itulah mengapa kita harus mendapatkan eh, stok yang optimal atau stok yang pas di sana. Nah, ini pertanyaan yang nanti kan kita jawab melalui manajemen persediaan ya. Jadi berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu? Nah, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan ya? Kalau di dalam factory atau dalam inventory, jelas kalau di perusahaan ini persediaan nggak hanya satu jenis ya, jadi banyak sekali jenisnya. Nah, di situ juga kita harus melihat nanti jenis-jenis persediaan apa saja yang sifatnya fast moving, jenis-jenis persediaan apa saja yang sifatnya slow moving. Apa maksudnya fast moving, slow moving? Sekalipun dia segmentasinya sama, ya, sekalipun dia segmentasinya sama. Tetapi mungkin bisa karena dia perbedaan merek, perbedaan kualitas atau sebagainya, maka nanti akan ada yang sifatnya fast moving, yang laku lebih cepat itu kita harus produksi lebih banyak. Jadi stoknya kita akan tambah. Tapi kalau yang sifatnya stoknya slow moving, maka kita usahakan untuk kita kurangi ya, untuk kita minimalisir di sana. Nah, jadi itu seperti itu. Kemudian kapan sebaiknya persediaan itu dipesan? Atau kapan sih saat waktu sorry, saat waktu stok kita ada di berapa? Maka kita harus bisa mereorder kembali seperti itu. Oke ya, saya lanjutkan. Ini ya, tadi menyokong biaya operasi, menyokong operasional dan biaya meminimumkan biaya ya. Nah, biaya-biaya yang menyangkut persediaan apa saja? Ada biaya penyimpanan, ya ini kaitannya dengan misalnya seperti palet ya.
kemudian rak-rak dan sebagainya, biaya pengadaan persediaan, ya. Jadi pengadaan persediaan ini sifatnya ya carrying, ya, dia pesanan, ya, persiapan produksi dan akibat kekurangan dari persediaan. Nah, ini biaya simpan itu kaitannya untuk eh, itu ya, menyimpan, menjaga, merawat ya. Tadi seperti biaya sewa gedung, penjaga gudang, listrik, asuransi, perawatan dan sebagainya. Di biaya pesan, biaya yang timbul akibat administrasi ya. Jadi ketika biaya pesan ini namanya biaya pesan ya jelas ya, berarti dari waktu kita order sampai barang datang. Kalau biaya simpan itu dari barang datang sampai ke proses produksi. Gitu. Ya, itu batasannya. Nah, kemudian ini ada biaya penyiapan. Biaya penyiapan ini apa? Biaya penyiapan ini sifatnya eh kalau kita mau me menginstal ya, atau kita mau mempersiapkan mesin-mesin kita supaya ready ya, maka otomatis kita harus mempersiapkan terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian untuk biaya kehilangan ya, biaya kehilangan ini biaya kehabisan bahan ya. Biaya kehabisan bahan pun sama ya, sifatnya kita akan menjadi kerugian buat kita ya. Karena akan nanti ada selisih harga antara supplier dengan kita ya. Oke. Kemudian yang termasuk biaya simpan apa saja? Ini tadi sudah ya. Nah, ini kita lihat lebih spesifik ya. Nah, carrying cost ini bisa diperhitungkan dengan dua cara, yaitu dengan persentase dan biaya per unit barang ya. Nah, sementara kalau biaya pesan itu kita bisa lakukan dengan kita nanti melihat EOQ. Nah, ini tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya. Jadi kita untuk menggunakan metode EOQ atau Economic Ordering Quantity ya. Jadi tujuannya untuk apa? Mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan itu dalam keadaan baik ya. Nah, ini dalam model EOQ ada dua pertanyaan yang akan kita jawab, yaitu how much dan when reorder kembali gitu ya. How much kita berarti berapa banyak jumlah bahan yang harus kita penuhi atau replenishment, dan kapan yaitu reorder poinnya. Untuk rumus EOQ kita bisa gunakan dengan cara seperti ini ya. Akar dari 2 dikali D kali S per H ya. Jadi D ini adalah kebutuhan yang sifatnya tahunan. Jadi nanti tergantung di soalnya mintanya seperti apa. Kalau dikatakan dia dijelaskannya per minggu, maka kita nanti akan kalikan sekitar 52. Tapi kalau itu ditanyakan per hari, berarti kita kalikan dengan 360 ya, karena ini demand per tahun. Dan biaya pesan per order, juga biaya simpan per unit per tahun atau yang kita sebut dengan holding ya. Kalau S itu saving ya. Tuh biaya pesannya ya. Oke. Dalam penentuan model EOQ ini ada beberapa asumsi. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti ya. Dan penggunaan bahan baku itu relatif stabil ya dalam waktu satu periode. Kemudian untuk harga bahan baku itu ini tergolong konstan ya, dan lead time ini yang tadi ya, yang saya katakan sebagai biaya waktu tunggu ya. Dan supaya kita tidak terjadi stock out atau kehabisan bahan baku. Nah, nanti kita akan membagi jadi dua. Yang pertama nanti kita akan menghitung EOQ dan yang kedua adalah reorder point. Kalau EOQ itu kebutuhan optimalnya berapa, kalau reorder point saat berapa kita nanti akan mereorder. Nah, rumus ROP-nya adalah penggunaan per hari dikali lead time. Ya, penggunaan per hari dikali lead time-nya atau waktu tunggunya. Ya, seperti itu. Titik tingkat persediaan di mana kita harus melakukan pemesanan kembali. Nah, kemudian
Kita lihat di sini. Nanti kalau kita mau mencari persediaan awal, kita bisa menggunakan EOQ dengan safety stock. Dan kalau kita mencari persediaan rata-rata itu EOQ per 2 ditambah dengan safety stock. Nah, safety stock ini apa? Nanti safety stock ini ditentukan oleh kebijakan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang menetapkan 50%. Misalkan 50% dari mana? 50% dari persediaan normal. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengantisipasi saat highway demand atau saat mengantisipasi saat ada permintaan yang tinggi, seperti itu. Nah, ya ini untuk EOQ ya. Ntar kita lihat dulu satu-satu. Nah, ini untuk menentukan biaya safety stock biasanya dari mana? Biasanya sudah ada sih ya, kalau di perusahaan nanti dia sudah punya standar sendiri. Dari mana? Ya bisa dari pengalaman. Misalkan apa? Oh, market lagi tinggi nih pas waktu bulan apa. Nah, biasanya nanti dia akan ditambah safety stocknya. Ya, faktor dugaan bisa. Kalau misalkan nanti kita bisa menganalisa tentang secara teknis ya tentang pasar kita ya, tentang market kita. Kalau market kita lagi sideways, kalau market kita lagi biasa, mungkin kita ya safety stocknya di normal. Tapi kalau market kita lagi tinggi, lagi highway, mungkin kita bisa tambah safety stocknya. Nah, terus bisa dari segi unsur biaya ya, safety stock. Kenapa? Karena tadi kaitannya ketika kita memesan, maka ada biaya-biaya yang menjadi pertimbangan kita untuk mengikuti itu. Kemudian ada biaya keterlambatannya. Tujuannya ada safety stock apa sih? Supaya kita tidak ada keterlambatan dalam lead time tadi, gitu ya. Jadi selama lead time tadi kita harus memastikan bahwa safety stock kita aman, gitu. Kemudian untuk penggunaan per hari nih, contohnya misalnya ya, penggunaan per hari kita 15, keterlambatan pengiriman 10 hari. Nah, sebetulnya di sini maksudnya bukan keterlambatan, tetapi yang disebut dengan lead time, waktu tunggu dari datangnya barang kita itu selama 10 hari. Maka otomatis selama 10 hari itu safety stock kita berapa? Safety stock kita adalah 150 kilo di sini. Jadi kita dalam waktu 10 hari, kita harus ada 150 kilo, maka dalam 10 hari ke depan, barang kembali datang. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita menghiraukan yang namanya lead time. Karena untuk mendatangkan suatu barang itu membutuhkan waktu. Apalagi kalau dia sifatnya ekspor. Nah, kita harus memperhitungkan berapa lama waktunya. Nanti kaitannya dengan chief. Chief itu apa? Cost insurance and freight-nya. Ya, biaya asuransi dan freight. Freight ini kalau di ekspor impor itu kan dari luar negeri ya, jadi sangat besar. Kemudian untuk ini contoh ROP ya. Nah, eh, kita lihat di sini, suatu perusahaan elektronik dia memerlukan bahan baku ya per hari sebesar 500 unit dengan waktu tunggu 4 hari. Jika kebutuhan pengaman atau safety stoknya ditetapkan 50% dari kebutuhan per hari, maka tentukan titik pemesanan kembalinya. Nah, di sini pemesanan kembalinya kita harus hitung dulu pertama untuk yang tadi ya, normalnya itu adalah 4 kali 500 unit. Ya, 4 kali 500 unit ini adalah per hari. Ya, per hari. Kita harus sudah pasti itu ada. Nah, ini akan habis. Kalau kita mau pesan, ingat waktu tunggunya ada 4 hari. Tidak mungkin selama 4 hari itu kita berhenti produksi dulu. Nah, maka ditetapkanlah safety stock. Safety stock sebesar 50% dari yang ini. Jadi kalau di sini ada 2000, 50% atau setengahnya jadi ada 1000, maka ROP kita adalah 3000 unit. Artinya pada waktu nanti stok kita sudah 3000 unit, segera pesan. Karena kalau tidak nanti kita akan kehilangan momen. Momen apa? Momen produksi, ya. Sementara sangat sayang sekali, apalagi kalau market lagi tinggi. Artinya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan atau demand daripada market, ya gitu. Jadi kita memastikan bahwa di sini kita harus pastikan bahwa yang namanya safety stock kita itu aman. Artinya aman adalah apa? Saat ROP, saat pre-order point kita harus segera memesan kembali seperti itu. Oke ya, saya lanjutkan. Ini contohnya yang lain. Misalkan
Kebutuhan pengaman ditetapkan kebutuhan selama 3 hari katanya. Berarti hari keempat ini dia sudah datang. Ya berarti silahkan. Kalau 3 kali 500 unit. Intinya per 3 hari. Kebutuhan per unit kita sekian. Nah, ini sekarang kita masuk ke EOQ. Kalau tadi ROP, ini EOQ ya. Kalau tadi titik pemesanan daily yang harus kita penuhi, kalau EOQ ini nanti sifatnya per tahun. Ya, sifatnya. Nah, sebuah restoran pizza, ini contoh kasusnya, membutuhkan salah satu bahan utama dari restoran pizzanya itu adalah keju. Ya, kita perkirakan bahwa permintaan keju itu adalah 1.600 kilo per minggu, ya. Dengan biaya pemesanan sebesar 500.000. Ya, dengan biaya pemesanan sebesar 500.000 per satu kali pesan. Ya, jadi ini per satu kali pesan ya. Biaya penyimpanannya 25% dari harga beli. Ya, ingat 25% dari harga beli. Ya, ini jadi biaya beli kita ini ya. Dan harga belinya ada di sini 12.000 per kilo. Kalau ini biaya pemesanan saja ya. Nah, 25% dari 12.000 ya. Persediaan pengaman itu adalah 50 kilo dalam waktu pengiriman yaitu 4 hari. 4 hari itu kita hitung di sini dalam waktu 1 tahunnya adalah 52 minggu dan 1 tahunnya dihitung sebagai 365 hari. Nanti kita akan menghitung di sini EOQ dan ROP-nya. Ya, kita lihat ya rumusnya. Nah, ini yang kita ketahui ada cost 12.000. Terus inventory carrying charge itu adalah 25% tadi ya. Atau yang kita maksud tadi itu adalah sebagai biaya penyimpanan. Setupnya 500, lead time-nya 4 hari. Di annual demand karena kita kali per tahun. Ingat ya, annual demand itu harus selalu per tahun. Maka karena tadi 1.600 per minggu, berarti kita kalinya 52. Kalau misalkan 1.600 per hari, berarti kita kali 360. Nah, sebelum ke sana, ini nanti urutannya ya. Gimana untuk kita bisa mengetahui biaya total tahunan? Kita bisa mengetahui dari biaya pembelian dan biaya variabel. Apa sih yang dimaksud biaya variabel? Biaya variabel itu adalah biaya pesan dan biaya simpan atau carrying dan ordering ya. Nah, biaya pesan itu apa? Biaya pesan ini adalah jumlah memesan kita dikali biaya per order. Nah, untuk mencari jumlah memesan bagaimana? Kita dapati dari jumlah pesanan 1 tahun dikali EOQ ya. Nah, ini adalah rumus EOQ-nya. Economic Order Quantity dalam waktu 1 tahun. Ya. Nah, biaya simpan bisa kita ketahui dari mana? Dari rata-rata persediaan dikali biaya simpan per kilo dikali harga per kilo. Nanti ini kita lihat lebih komplitnya di rumusnya ya. Rata-rata persediaannya itu adalah EOQ per 2. Jadi ini untuk mencapai kita mengetahui biaya total tahunan itu kita harus stepnya banyak. Gitu. Kita lihat ya contoh soalnya tadi ya. Ini sudah kita tadi diketahuinya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Untuk menghitung EOQ tadi rumusnya adalah akar dari 2 dikali annual demand atau biaya permintaan per tahun kemudian dikali dengan saving atau biaya pemesanannya per holdingnya atau biaya penyimpanannya ya. Untuk menghitung biaya pesan, nah ini dengan kita ketahui dulu EOQ-nya berapa, baru nanti D per EOQ dikali S. Ya. Untuk menghitung biaya simpan, maka kita bisa gunakan dengan EOQ per 2 dikali I tadi ya, karena kita membutuhkan safety stock ya. Maka itu termasuk dalam biaya simpan kita ya, dikali C ya, nanti kita lihat kembali ya cost-nya. Biaya variabel itu berarti biaya pesan ditambah biaya simpan. Biaya pesan ditambah biaya simpan, itu biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang mengikuti dari persediaan kita. Ya. Apa biaya yang mengikuti dari persediaan kita? Yaitu biaya pesan dan biaya simpan. Ini biaya yang muncul saat kita order sampai barang datang ke gudang. Ini adalah biaya yang muncul saat barang di gudang sampai produksi. Baru setelah itu semua kita menghasilkan biaya total kita.
gitu ya. Oke, kita lihat langkahnya. Pertama kita tadi lihat dulu EOQ kita. EOQ kita di sini 2 dikali annual demand kali S per H ya. Nah, maka ini kita lihat demand kita kan. Ya, kita lihat D kita. Nah, demand kita kan tadi 1.600 kali 52. Maka kita mendapati 83.200 ya, dikali 500.000 S-nya. S itu tadi adalah setup kita atau biaya pembelian kita ya. Pemesanan kita 500.000 ya per satu kali pesan. Ya. Kemudian nah H-nya ini holding ya. Jadi tadi ya 25% biaya penyimpanan ya. 25% dari 12.000 ya. 25% dari 12.000 itu holding kita. Maka kita dapati di sini ada 83 miliar 200 juta per 3.000. Maka hasilnya adalah EOQ kita adalah 5.266. Nah, ini adalah economic order quantity, kebutuhan minimal kita dalam waktu 1 year, 1 tahun. Kebutuhan minimal kita dalam waktu 1 tahun. Ya. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan optimal ini tercukupi. Gitu. Kemudian berikutnya setelah kita menemukan EOQ kita bisa ketemu nih biaya pesannya. Nah, biaya pesannya itu apa? Oke. Biaya pesannya itu adalah ini D per EOQ kali S ya. Jadi 83.200 per 5.266,24 kali 500.000. Nah, ini menghasilkan 7.899. Nah, ini biaya pesan saja ini. Ini untuk memesan aja kita membutuhkan 7 juta, 7,8 juta. Ya. Nah, kemudian biaya simpan juga ini dengan rumus yang tadi kita masukkan setelah kita dapetin EOQ per 2 kali H. Tadi hanya kita sudah dapat ya. 3.000 ya, 25% kali 12.000. Tuh. Jadi ini adalah 7,8 juga, nggak beda jauh dengan ini ya. Biaya pesanan, biaya simpan. Nah, kalau ini adalah biaya dari mulai kita order sampai barang datang, kalau ini adalah biaya dari mulai barang masuk ke gudang sampai produksi. Ya. Dan biaya variabel ini adalah penjumlahan dari biaya pesanan, biaya simpan kita. Nah, jadi total biaya yang kita butuhkan per orderan itu ya, per tahun ya ini ya, itu sebesar 15.798.734. Nah, itu untuk mencari kebutuhan demand kita annual ya. Nah, economic order quantity. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau mencari ROP? Nah, kalau ROP ini kaitannya per hari. Ya. Per hari. Jadi per hari itu tidak boleh kurang sekian. Kalau sudah titik pemesanannya, artinya di stok kita sudah 962, harus ada per hari, ya. Nah, sifatnya terus ya 962 ini tidak tahu nanti urusan perusahaan produksinya mau dipakai berapa ya itu tergantung perusahaan. Tapi 962 ini adalah titik normal kita. Caranya bagaimana? Penggunaan per hari kita ya harus kita lihat. Penggunaan per hari kita tadi ada 1.600 dikali 52 minggu per 365 hari. Jadi 1.600 kilo itu penggunaan kita dikali 52 minggu ya per 365 hari. Biar kita mendapat penggunaan per hari kita. Ternyata penggunaan per hari kita adalah 228 kilo. Ya. 228 kilo. Oke. Kemudian berikutnya untuk ya ini ya, untuk waktu titik pemesanan ulang itu kita mendapati waktu pengiriman 4 hari dikali 228 ditambah safety stock kita. Ya, safety stock kita adalah 50. Ya. Oke. Jadi waktu pengiriman ini artinya
lead time kita dikali kebutuhan per hari ditambah safety stock. Nah, safety stocknya ditentukan 50 ya tadi. Maka kita mendapati titik reorder kita adalah 962 kilo. Artinya saat persediaan kita sudah mencapai 962 kilo, silahkan segera memesan. Ya, jadi sebelum 962 pun sebetulnya sudah silahkan untuk memesan. Itu untuk mendapatkan ROP. Jadi ini pemesanan ulang ini adalah ROP per hari. Kalau EOQ itu adalah kebutuhan demand per tahunnya. Nah, itu kira-kira untuk kita bisa menentukan persediaan ya optimal dari sebuah perusahaan. Jadi di sini kita juga nanti bisa menetapkan berapa persen bagaimana kita harus mereorder kembali, setelah berapa kita harus mereorder kembali. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Bagaimana? Silahkan. Oke. Eh, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, kita batasnya sampai di sini ya. Nah, jadi jumlah pemesanan dalam 1 tahun itu adalah jumlah pesanan dibagi EOQ. Jumlah pemesanan dibagi EOQ atau 1.600 kali 52 per 5.226. Di sini 83.200 dibagi 5.266, artinya dalam 1 tahun kita akan reorder sebanyak 16 kali untuk mencukupi. Artinya selama sebanyak 962 kita reorder kembali, 962 kita reorder kembali, 962 kita reorder kembali, maka kita mendapatilah sekitar 16 kali dalam waktu 1 tahun. Begitu. Ya, jadi EOQ itu kebutuhan per tahunnya, ROP itu saat berapa kita harus merestock kembali. Nah, ini kita juga bisa menghitung berapa kali kita merestock persediaan kita. Itu sebanyak 16 kali. Nah, ini ya. Uh, jadi untuk rumusnya ya Anda harus hitung dulu ya. Seperti ini. Kalau udah dapat biaya pesan, biaya simpan, biaya variabel, udah dapat biaya total, berarti Anda sudah dapat biaya total plus EOQ itu ya. Nah, kemudian kalau sudah baru hitung ROP. Jadi sini ada dua ya. EOQ dan ROP. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kak Ruby mau tanya, Iya, boleh. kalau untuk nentuin barang itu slow moving sama fast moving itu Hmm, dasarnya apa Pak hmm, uh, iya. selain barang itu cepat Ya, habisnya waktunya? sebetulnya sih fast moving dan slow moving itu ya dinilai dari penjualan ya. Jadi disebut fast moving itu artinya cepat gitu perputarannya. Nah, biasa barang-barang fast moving itu apa? Retail, seperti retail, ya. Itu pasti cepat keluarnya. Apalagi kayak misalkan contoh kebutuhan-kebutuhan sembako. Nah, itu pasti cepat gitu ya. Dia akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau kaitannya seperti misalnya barang-barang, sebetulnya dalam satu perusahaan itu pasti nanti akan selalu ada barang-barang mana, jenis-jenis mana yang sifatnya fast moving dan jenis-jenis mana yang sifatnya masih slow moving gitu. Nah, slow moving, fast movingnya dari mana? Ya dinilai dari penjualannya. Mana yang perputaran penjualannya cepat. Nah, yang perputaran penjualannya cepat itu kita harus utamakan. Artinya apa? Nah, sebetulnya di sini sih ya kalau materi kita tidak sampai ke arah sana ya, tidak sampai ke arah perputaran, kemudian nanti kita harus bagaimana lihat barang yang fast moving, slow moving itu mungkin nanti di dalam penerapan seperti itu. Tapi ini kan hanya basicnya. Nah, basicnya sih kira-kira seperti ini. Nah, barang-barang yang fast moving itu harus didulukan dan safety stocknya harus ditambah.
Karena dia pasti akan cepat habis. Kalau yang slow moving kita mungkin masih bisa ya dengan normal ya safety stock biasa. Tapi kalau misalkan yang sifatnya fast moving, penjualannya perputarannya cepat, maka kita harus safety stocknya tinggi. Karena kenapa? Kita tidak akan keburu kalau kita harus menunggu ordering kembali gitu. Jadi kita pastikan bahwa barang-barang yang fast moving itu mendapat prioritas di dalam produksi dan juga di dalam persediaan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dari persediaan kira-kira misalnya ada barang fast movingnya sekitar 60%, maka kita harus dulukan yang itu. Ya otomatis inventory kita harus usahakan inventory kita itu kita harus usahakan 60%-nya itu terdiri dari barang-barang yang fast moving. Seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira penentuan dari fast moving, slow moving, dan perlakuannya tuh seperti itu ya. Jadi lebih diutamakan gitu. Ya ketentuannya berapa ya nanti kebijakan perusahaan sih biasanya ya. Seperti itu. Gimana? Silahkan kalau ada yang lain. Oke, jelas Pak. Oh ya, juga saya pernah lihat sih Mm-mm. pas lewat di gudang di tempat kerja. Oh iya di Kalau gudang. yang Heeh. saya lihat barang-barang yang fast moving itu selalu ditempatin di dekat-dekat pintu Iya, biar gudang cepet gitu. kan. Jadi Heeh, kayaknya heeh. biar cepat juga ya. Itu kebijakannya macam-macam. Memang biasanya begitu. Soalnya biar cepat keluar karena dia sifatnya memang harus apa ya? Ya cepatlah terdistribusikan gitu. Dan pasti kalau kalau dilihat pun oleh Anda di misalkan Andanya bagian inventory, kerjanya pasti fast moving itu ordernya lebih cepat dan kuantitinya lebih banyak dari persentase di inventory itu. Seperti itu. Nah, ini EOQ dan ROP ini kalau Anda mau jadi staf gudang akan sangat bermanfaat ya gitu. Karena ini akan membantu Anda untuk menghitung gitu ya. Ya, tapi biasanya memang di perusahaan sudah punya sistem sih ya. Sistemnya ya sudah ada, sebetulnya sudah terintegrasi ini dengan semua sistem perusahaan EOQ ini. Gitu. Nah, ini manajemen persediaan ya. Jadi nanti kalau untuk yang materi UAS, karena kita kan berarti sekitar tinggal 6 pertemuan lagi ya. Nah, berarti ini mulainya dari sini ya. Dari yang setelah UTS ini sampai nanti materi yang UAS. Nah, karena kalau mencakup semuanya akan terlalu banyak nanti itu. Kalau untuk yang kemarin ya nanti saya langsung input saja ke web ya, ke web nilainya. Seperti itu. Nanti ini untuk yang manajemen persediaan nanti saya post tugasnya di Google Classroom. Kalau tadi materinya sudah ya, Anda boleh nanti saya tambahkan lagi dengan link yang di YouTube ya biar Anda bisa ada pembanding gitu ya, biar Anda bisa lebih paham seperti itu. Jadi nanti eh tugasnya bisa Anda kerjakan ya nggak harus hari ini ya, bisa maksimal 1 minggu lah ya, 1 minggu sampai minggu depan seperti itu. Kalau untuk absen, silakan absen di Google Classroom ya. Mungkin ini ada beberapa yang nggak bisa ikut, beberapa yang nggak bisa hadir, silakan tetap absen saja. Gitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada nanti ya nanti saya post ya. Ini tugasnya di Classroom. Kalau anda mau kerjakan sekarang silahkan ya. Maksimal 1 minggu ya untuk pengerjaannya. Seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa tanyakan by group atau bisa tanya di classroom ya. Nanti dikerjainnya bisa menggunakan kira-kira baiknya menggunakan apa nih? Excel atau apa? Excel kali ya. Kayaknya Excel aja sih Pak. Iya, Iya, karena kalau Excel kan kita bisa langsung ada rumus ya. iya Eh, benar. nanti coba saya masukin ke Excel aja. Jadi kumpulnya pakai Excel boleh kayak gitu ya. Kalau tanpa Excel kayaknya agak susah sih. Bisa sih mungkin pakai kalkulator karena harus ada akar kan. Itu. Oke. Ya, seperti itu dulu ya. Paling ntar saya upload dulu ya ke GC ya untuk tugasnya ya, ditunggu. Eh
Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke ya. Nanti saya post dulu ya tugasnya ya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Eh, Nanti dipantau GC-nya untuk tugasnya. Ya, nanti kita ketemu lagi kalau memang masih keadaannya seperti ini ya berarti minggu depan kita masih tetap menggunakan seperti ini ya. Nanti kalau saya sempat nanti saya coba untuk rekam kembali di YouTube, linknya nanti saya bagikan kembali di Classroom seperti itu. Ya, oke, terima kasih banyak semuanya untuk eh waktunya ya. Nanti dipantau ya untuk tugasnya. Saya stop ya ininya untuk Webex-nya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.